Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Biar sore hari ini sukacita Tuhan yang adalah kekuatan kita memenuhi setiap kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa kita sebelum kita memuji menyembah Dia. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, mengalirkan sukacita-Mu. Dan kami mau bersorak hanya bagi nama-Mu. Sebab nama itu mulia, nama itu tinggi, nama itu besar. Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Mari bawa pujian syukur kita bagi Dia. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu
besarkan nama Tuhan dalam hidupmu. Dia luar biasa, kasih-Nya besar atas kita. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah perkasa. Engkau sungguh besar Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, Dia ada di pihak kita. Yes. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Oh, kami angkat tinggi panji-panji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia menunjukkan, amin, kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah. Oh, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kami sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Dia punya kasih yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu dalam dunia ini terus berubah. Hanya kasih Tuhan yang tidak berubah. Firman-Nya, pribadinya tidak berubah untuk selamanya. Haleluya. Walau dunia berubah,
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Walaupun semua berubah, semua berganti. Kami menaruh iman kami kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang memberikan pengharapan bagi jiwa kami, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, kami melihat penyertaan demi penyertaan, pertolongan demi pertolongan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terus dan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, kami rasakan. Sampai detik ini ku melihat sungguh sempurna Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, satu-satunya
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biar ini menjadi cara hidup kami umat-Mu Tuhan. Dimanapun, kapanpun, kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar di kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir pada sore hari ini. Baik kami yang di gereja maupun di rumah atau dimanapun kami bersama-sama beribadah. Ajar kami, lawat kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu yang hidup berkuasa terus merubah hidup kami untuk bertumbuh menjadi umat-Mu yang semakin sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masih belajar dari surat Efesus. Sebuah surat yang luar biasa yang Rasul Paulus kirim kepada jemaat Efesus. Di mana di dalamnya kita belajar tentang apa itu gereja, apa itu orang-orang yang percaya. Kita sudah menyelesaikan Bapak Ibu bagian pertama dari surat Efesus, yaitu pasal 1 sampai pasal 3 yang bersifat doktrin tentang gereja, yang berisi tentang orang-orang percaya yang diselamatkan di dalam Kristus. Ada kekayaan yang luar biasa dan juga ada kesatuan yang merupakan sebuah perubahan radikal yang tadinya hanya satu bangsa yang dipilih. Sekarang melalui gereja, melalui Tuhan Yesus, semua bangsa menjadi umat pilihan jika mereka percaya kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk dalam bagian kedua yang tidak terlepas dari bagian pertama. Kadang-kadang orang memisahkan dengan berkata, saya sudah selamat, titik, karena iman, percaya, kasih karunia. Tetapi Alkitab tidak pernah berhenti sampai kepada hal seperti itu. Kalau kita begitu ngotot dengan hal ini, artinya kita sedang tidak mengerti apa yang Alkitab ajarkan. Karena kalau kita belajar Alkitab bukan hanya surat Efesus, surat-surat yang lain yang Paulus ajarkan tentang keselamatan. Misalnya kitab Roma, kita menemukan juga pasal 1 sampai 11 dijelaskan tentang doktrin tentang keselamatan. Tapi tetap harus dilanjutkan dengan pasal 12, yaitu berkaitan dengan hal praktis. Orang yang diselamatkan itu harus seperti apa. Demikian juga dengan surat Efesus. Kita harus mengerti memang supaya kita punya fondasi yang kuat, imannya benar, tentang apa? Tentang pengajaran, yaitu berkaitan dengan gereja, berkaitan keselamatan, berkaitan kekayaan yang kita terima sebagai umat percaya. Lalu kita juga bisa membangun sebuah kesatuan yang baru, di mana semua orang, semua bangsa yang di dalam Kristus adalah sebuah kesatuan. Dan sekarang kita akan belajar dalam pasal 4 sampai pasal 6, di mana kita menemukan tentang kata kuncinya, yaitu panggilan. Maka ini menjadi judul PA sore hari ini, yaitu panggilan bagi orang-orang percaya. Kita sebagai orang-orang percaya mendapat panggilan yang harus kita jalankan. Kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, Rasul Paulus memulai dengan
ayat 1 dikatakan sebab itu. Nah ini bicara soal hal yang berkaitan dengan masa lalu atau masa sebelumnya atau ayat sebelumnya. Di mana pasal 3, pasal 2, pasal 1 menjelaskan tentang bagaimana kita di dalam Kristus. Kita mendapat keselamatan, memiliki kekayaan rohani dan kita memiliki sebuah kesatuan yang nyata. Maka Paulus berkata sebab itu karena kita di dalam Kristus apa yang perlu kita lakukan? Aku orang yang dipenjarakan. Kenapa Paulus menekankan orang yang dipenjarakan? Karena Paulus ingin memberitahu sebelum dia mengajar jemaat, dia sendiri sudah menjalankan cara hidup sebagai orang percaya. Di dalam Kristus artinya juga siap untuk menghadapi apapun, menjalankan apapun, bahkan kalaupun harus dipenjara. Seperti Paulus katakan. Supaya apa dikatakan dalam ayat yang 1? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita semua adalah orang-orang dipanggil. Makanya gereja di dalam bahasa Yunani dipakai kata eklesia. Dari kata ek dan kaleo. Kata ek itu punya pengertian keluar, kaleo dipanggil. Dipanggil keluar. Kita semua adalah orang-orang panggilan. Jadi kalau kita bicara, oh Pak, saya bukan orang-orang yang terpanggil. Karena seringkali kita mengidentikan panggilan itu dengan menjadi hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Semua kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dunia yang tanpa harapan, lalu masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan Paulus bilang kita orang yang telah dipanggil perlu apa? Berpadanan dengan panggilan itu. Orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu kita perlu betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Semua kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita harus menjalankan panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Kalau kita belajar dari pasal 4 sampai 6 kita akan menemukan, kita akan belajar bagaimana sisi atau hal-hal apa yang perlu kita jalankan sebagai orang yang dipanggil. Nah kalau kita pelajari dalam bagian pertama, itu ditekankan dalam ayat 3 dikatakan, dan berusahalah. Setelah dalam ayat 2 dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan sifat kesatuan. Misalnya dalam ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan pertama yang harus kita jalankan, dan ini merupakan sebuah kehendak Tuhan. Sampai Tuhan Yesus pun mendoakan kalau kita belajar dalam Injil Yohanes pasal 17 sebagai doa terakhir sebelum dia mati dan naik surga untuk umatnya. Apa yang dia doakan? Bapa, jadikanlah mereka satu sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Panggilan dasar, panggilan penting bagi gereja, bagi kita orang percaya adalah untuk memelihara kesatuan roh yang dikatakan oleh ikatan damai sejahtera. Ini panggilan pertama, panggilan yang paling dasar yang harus kita jalankan. Karena ini adalah hal yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kita harus merespon panggilan pertama yang saya sebut sebagai panggilan pemersatu. Kita dipanggil oleh Allah dan panggil itu bukan hanya untuk selamat, tapi juga untuk menjadi pemersatu. Kata tadi berpadanan itu dalam bahasa Yunani dipakai kata aksios yang berarti layak atau sesuai.
Jadi kita harus betul-betul layak, sesuai, cocok. Seperti halnya dengan seseorang, misalnya dia ditanya, kamu pekerjaannya apa? Oh, saya adalah dokter. Kalau pekerjaannya dokter, langsung kita akan membayangkan dalam pikiran kita apa? Menghadapi pasien, kemudian menolong, menyembuhkan, memberi obat, dan semacamnya. Sehingga kalau ada orang bilang saya dokter, walaupun itu selalu ada kekecualian, bukan? Tapi ternyata dia mengerjakan hal yang bukan hubungannya dengan kesehatan. Misalnya dia bisnis perdagangan mobil. Bukannya tidak boleh, tapi itu tidak sesuai. Tidak cocok. Kalau saya ditanya atau mungkin saudara ditanya, Bapak profesinya apa? Oh, saya adalah bupati atau wali kota. Tentu kita langsung membayangkan, oh bupati, wali kota artinya kepala daerah yang akan melayani masyarakat di mana dia mimpin. Tapi ternyata dia tidak melakukan, tentu ini tidak layak, tidak cocok. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, kita harus melakukan apa yang sesuai dengan panggilan kita. Yaitu apa? Kita orang percaya, kita orang diselamatkan, kita gereja, kita itu harus melakukan apa? Kesatuan. Tadi dikatakan memelihara kesatuan roh. Panggilan menjadi pemersatu ini adalah hal yang mutlak harus ada dalam setiap kita orang percaya. Kalau Bapak Ibu berkata saya anak Tuhan, saya dipanggil keluar menjadi eklesia, menjadi bagian dari gereja, maka kita harus mengerti bahwa hal yang cocok yaitu apa? Kita harus menjadi pemersatu. Maka kalau sebaliknya berarti kita tidak cocok dengan pribadi kita, dengan posisi kita, dengan kekristenan kita. Kalau iblis panggilannya apa? Merusak kesatuan. Membuat perselisihan. Membuat perpecahan. Itu panggilan iblis Bapak Ibu. Panggilan setan, panggilan roh jahat itu. Makanya kalau ada roh jahat justru mempersatukan, mendamaikan. Saya kira itu bukan roh jahat. Bukan iblis, bukan setan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam berlimpahan. Tapi pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Itu panggilan dari setan. Panggilan iblis. Itu memecah belah, merusak kesatuan. Maka coba kita renungkan, kita introspeksi diri kita masing-masing. Sebagai orang percaya, yang layak bagi kita itu adalah mempersatukan, memelihara kesatuan. Jadi kalau kita mulai melakukan hal yang berbeda atau berlawanan dengan panggilan kita ini, layakkah kita? Sesuaikah kita? Cocokkah kita disebut sebagai anak Tuhan? Makanya dalam Injil Matius pasal 5 kan dikatakan salah satunya berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Ini hal yang harus menjadi cara hidup kita. Mulai dari keluarga. Kenapa Tuhan? Nanti juga dalam bagian berikutnya kita akan belajar bahwa sebagai keluarga, suami, istri, anak, orang tua, juga dalam pekerjaan kita harus mempertahankan kesatuan. Karena ini memang kalau bisa disebut DNA-nya, ya, jati dirinya anak Tuhan, seperti hanya dengan Tuhan. Allah adalah Allah yang mempersatukan. Dan demi kesatuan yang terjadi sekarang ini,
Dia rela bahkan mati di atas kayu salib. Korban yang paling besar yang Allah telah lakukan. Supaya apa? Terjadi kesatuan antara manusia dengan Allah. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia hubungannya terpisah, pecah dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada jalan masuk di mana kita bersatu kembali dengan Allah. Lalu kesatuan antar kita, antar saudara, antar manusia. Bapak Ibu, biarlah kita betul-betul memahami ini dengan benar. Makanya dikatakan berpadanan itu layak, sesuai, cocok. Sekali lagi, kalau misalnya saat ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang berselisih, bertengkar, atau mulai terjadi perpecahan-perpecahan dalam aspek kehidupan Bapak Ibu. Biar pemahaman Alkitab malam ini membuat kita sadar dan kita mulai kembali kepada jalur, kembali kepada panggilan kita yang cocok, yang layak, yaitu menjadi pemersatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca tadi dalam ayat yang kedua, Tuhan melalui Rasul Paulus memberitahu tentang hal-hal apa yang harus kita miliki untuk kita bisa tetap menjaga persatuan. Dalam ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk bisa membangun sebuah kesatuan dalam bidang apapun Bapak Ibu. Skala kecil sampai yang terbesar, itu dibutuhkan 4 sifat atau sikap yang harus ada. Skala besar misalnya antar bangsa. Beberapa hari ini kita prihatin terjadi perang lagi. Bagaimanapun perang itu selalu merusak. Makanya ada pepatah mengatakan berkaitan dengan perang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama-sama rugi. Sehingga bagi saya salah satu berita yang saya tidak suka untuk saya perhatikan dengar itu adalah perang. Walaupun kadang-kadang orang begitu getol karena dieksplorasi tentang ini itu. Tapi bagi saya waktu dengar tentang berita perang, aduh sedih. Kenapa bangsa dengan bangsa? Bahkan di dalam dunia beradab sekarang ini kan. Kalau zaman dulu Bapak Ibu ya kan perang itu sudah menjadi hal yang biasa. Misalnya dalam era sebelum kita merdeka, rebut ini, rebut itu, sehingga begitu banyak kerajaan dikalahkan lagi. Tapi kan sekarang kita sudah memasuki sebuah era modern, era beradab. Tapi tetap kenapa terjadi konflik, peperangan, perpecahan? Kalau kita usut akarnya masalahnya adalah soal sifat karakter. Maka kita juga perlu mendoakan para pemimpin bangsa di dunia ini. Supaya mereka betul-betul mewujudkan karakter pemersatu. Dan skala yang paling kecil apa? Keluarga. Suami istri. Yang notabene Alkitab atau orang percaya kan jelas ya. Tiap kali kalau kita menikah di hadapan Tuhan, dikelilingi jemaat Tuhan, selalu kita berkata apa? Aku berjanji melayani dan mengasihi engkau dalam suka, duka, sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, sampai kematian memisahkan kita. Jelas sekali Alkitab Tuhan begitu berulang-ulang mengajarkan bahwa yang namanya perceraian itu dilarang, ya kan? Tidak boleh Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam
Maleakhi pasal 2 misal dikatakan Allah membenci perceraian. Sudah begitu banyak hal ajaran Alkitab bahwa kesatuan adalah hal yang namanya segala-galanya. Tapi dalam faktanya Bapak Ibu, terjadi perpecahan sampai perceraian. Bahkan di kalangan keluarga orang-orang percaya pun. Coba kalau kita renungkan, apa penyebabnya sebenarnya? Wah, si A begini Pak. Suami saya begini, istri saya begini, makanya kita bercerai. Tapi sebenarnya kalau kita usut Bapak Ibu, akarnya adalah di mana kita tidak memiliki sikap atau karakter pemersatu. Karakter pemersatu itu ada 4 tadi ini. Yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, kesabaran. Dan itu dikendalikan oleh yang namanya kasih. Kasih itu terpancar pasti nyata dari 3 sifat. Seorang yang mengasihi, dia akan memiliki kerendahan hati. Dia memiliki kelemah lembutan dan kesabaran. Makanya Tuhan Yesus yang dibanggakan apa Bapak Ibu? Kalau kita belajar dalam Injil Matius pasal 11. Meskipun Tuhan dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat begitu banyak mujizat yang tidak mungkin. Air jadi anggur. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Lalu dia juga membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan. Lalu alam pun bisa dikendalikan. Waktu terjadi badai, dia bilang tenang, alam tenang. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Karena Roh Kudus memenuhi dia. Tapi dia tidak pernah bilang kepada murid-muridnya, ayo belajar kepadaku. Atau mungkin cara khotbah. Saya yakin kalau kita mau belajar cara khotbah yang terbaik, ya caranya Tuhan Yesus. Dia begitu luar biasa dalam mengajar. Dia memakai begitu hal yang sekeliling dan itu sebuah metode yang sangat tidak pernah, sangat relevan sampai sekarang pun. Tapi waktu dia mengajar murid-murid, dia tidak berkata, "Hai murid-murid, belajarlah kepadaku. Bagaimana caranya menjalankan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Karena aku sudah melakukannya." Atau dia tidak belajar mengajar, hai bagaimana caranya mengajar yang efektif. Yang ada kuasa. Bayangkan Bapak Ibu, seorang guru seperti Tuhan Yesus. Semua orang dengar. Zaman itu kan tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang sudah ada mic, loudspeaker, lalu gedung yang baik, pakai AC, orang begitu enak seperti Bapak Ibu, apalagi dengan live streaming di rumah bisa melihat, apalagi kalau TV-nya besar, mungkin layar lebar. Begitu banyak hal yang mendukung, tapi zaman Tuhan Yesus sedang mengajarkan tidak. Loudspeaker tidak ada, mungkin kursi-kursi AC tidak ada, tapi yang mendengar Tuhan Yesus waktu mengajar begitu banyak. Karena dikatakan mereka berkata, ini lain. Gak seperti para ahli Taurat kalau ngajar. Ada kuasa. Tapi waktu itu Tuhan dengan rasa bangga saya yakin. Dia berkata, belajarlah kepadaku. Karena apa? Aku rendah hati dan lemah lembut. Ini 2 karakter yang harus ada sebagai pemersatu Bapak Ibu. Sekali lagi, semua hal itu bukan akar dari perpecahan. Semua hal yang lain itu bukan akar utama dari sebuah perselisihan sampai kepada baik skala yang paling kecil dalam kaitan dengan keluarga
suami istri, sampai kepada bangsa-bangsa. Karena ternyata sekali lagi dalam dunia yang beradab pun, ya kan, tetap terjadi konflik, peperangan. Apalagi kalau nanti misalnya masing-masing negara berlomba-lomba membuat nuklir karena mereka merasa terancam. Saudara bisa bayangkan, dunia kita akan selesai waktu terjadi perang dunia ketiga. Maka mari Bapak Ibu, biar setiap kita, orang yang menikah, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara, adik-adik yang mendengar firman ini, mau menikah, bagaimana caranya pernikahan kita menjadi pernikahan yang langgeng? Milikilah karakter pemersatu. Apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Sebagai wujud nyata dari kasih. Ini saja. Makanya selama pernikahan kita, stok ya, persediaan sabar kita itu ada. Karena apa? Memang orang menikah itu kan tidak menikah dengan orang yang sempurna. Justru kita sedang menikah dengan orang yang berbeda, orang yang banyak kelemahan. Lalu gimana? Kalau kita nggak sabar, tidak lemah lembut, tidak rendah hati. Kita perlu memiliki keempat karakter ini, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat. Yang pertama adalah rendah hati. Kenapa rendah hati itu penting sekali? Kerendahan hati adalah fondasi untuk kesatuan. Waktu seorang rendah hati, maka orang itu akan selalu mengakui. Nah ini, sikap kerendahan hati membuat orang itu mengakui bahwa kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Kenapa konflik terjadi? Sombong, ya kan? Merasa lo, kamu salah. Nah, waktu terjadi kesombongan, pastilah keributan, konflik, perpecahan, ketidaksatuan dalam skala yang paling manapun lah Bapak Ibu. Coba kita cek dari skala yang paling kecil, hubungan dua orang, suami istri, keluarga yang sedikit lebih besar, pertemanan, pekerjaan kongsi, lalu apalagi ya kesatuan antar komunitas, antar gereja pun juga. Kenapa? Gereja ya kan sebagai representasi dari Tuhan Yesus pun harus diakui masih tidak sempurna. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Karena gerejanya belum betul-betul menunjukkan siapa Tuhan melalui kesatuan. Masih terjadi perpecahan, konflik, keributan. Coba penyebabnya apa? Ya tidak ada yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu, kadang-kadang kan ada orang bilang lebih gampang mengatur kambing domba yang ribuan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu pergi ke Australia misalnya, atau ke tempat-tempat di mana memang beternak kambing domba itu menjadi cara kerja mereka atau model kerja mereka. Kadang-kadang ribuan domba itu hanya diawasi oleh beberapa orang saja. Mereka nurut. Nah, tapi kalau orang masing-masing punya pikiran ya kan. Berdua aja suami istri kadang-kadang bisa ribut. Apalagi kalau ngatur atau mempersatukan pemimpin. Nah di sini Bapak Ibu. Kata pemimpin ini seringkali menjadi gangguan. Karena merasa pemimpin, lalu kerendahan hatinya itu mulai tidak ada. Sehingga waktu terjadi perbedaan ya kan, aku merasa aku lebih baik,
lebih benar. Lalu ditambah lagi apa? Orang yang sombong atau orang yang tidak rendah hati, dia akan merasa bangga terhadap apa dirinya. Maka orang yang rendah hati dia akan tidak membanggakan. Seperti dalam Filipi pasal 2 dikatakan, dia tidak mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain lebih dari dirinya. Itulah perasaan dan pikiran Kristus. Kenapa Kristus bisa menjadi satu dan semua hal? Karena dia meninggalkan kealahannya. Dikatakan mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai yang perlu dipertahankan. Tapi dia menjadi hamba. Sikap kehambaan itu kerendahan hati. Bapak Ibu, kita perlu kembangkan ini. Walaupun kadang-kadang kita harus akui kalau bicara soal sifat itu tidak mudah. Tapi ini harus ada dan harus kita kembangkan. Terutama kita yang mulai menanjak, punya sesuatu yang namanya pemimpin, atau mungkin kaya, atau berpengaruh. Nah, kalau kita alamiahnya orang kecil, sederhana, itu pun ada yang tidak rendah hati, betul tidak Bapak Ibu? Tapi kalau kita sudah mulai nanjak, saya pinter, saya berkuasa, punya gelar tinggi, punya kedudukan. Kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus. Rendah hati. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Kita harus kembangkan sikap, sifat rendah hati. Yang kedua adalah lemah lembut. Seringkali terutama dalam budaya Jawa, kelemah lembutan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Karena apa? Misalnya, saya pernah mendengar Bapak Ibu, ada orang Solo, dia kan, karena Solo seringkali diidentikan dengan kesopanan, kelemah lembutan dalam hal penampilan ya kan. Satu kali orang ini naik bis, ibu-ibu betulan. Karena bisnya penuh sekali. Sampai semua berdiri, bukan hanya duduk tapi berdiri pun empet-empetan. Nah ternyata si ibu ini keinjek sama orang sebelahnya. Kakinya itu keinjek Bapak Ibu. Tapi dia diam aja. Dia sabar, dia menahan sakit. Sampai sekian lama. Baru dia bilang sama sebelahnya, Pak, maaf ya Pak. Lah pada Bu, kaki saya keinjak. Sudah sekian menit. Seolah-olah kan seperti menunjukkan kelemahannya. Lain kalau orang yang mungkin dari suku atau daerah yang keras dan terbuka. Langsung ya kan. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan masalah ya sepertinya lemah gemulai, ngomongnya pelan-pelan. Itu bukan. Karena ini bicara soal hati. Jadi ini bukan kelemahan Bapak Ibu. Melainkan ini sebuah kekuatan yang terkendali. Karena apa? Lemah lembut itu berarti kita mampu mengendalikan hati kita untuk tetap murah. Itu orang yang lemah lembut. Seperti Musa. Musa dikatakan adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Itu ditujukan dengan apa? Waktu dia dikata-katai, dimaki, bahkan dilawan. Dia tetap memberikan kemurahannya, kebaikan. Itu kelemah lembutan. Lalu apa lagi? Tidak mudah marah. Jadi kenapa lemah lembut? Karena orang lemah lembut itu orang yang bisa menguasai diri. Makanya buah roh kan dikatakan 9 buah roh itu. Yang pertama kasih,
ada kelemah lembutan, lalu terakhir dikatakan penguasaan diri. Dan ke-9 buah roh ini tidak terlepas satu sama lain. Orang yang mengasihi, yang punya kasih, pasti dia lemah lembut. Dan kelemah lembut itu ada unsur di mana orang itu mampu menguasai diri. Tidak mudah marah. Bukan berarti tidak boleh marah Bapak Ibu. Tidak. Tuhan pun adalah Tuhan yang marah pada waktu dia melihat hal-hal yang tidak benar. Tapi kan banyak orang begitu mudah terpancing untuk menjadi marah. Apalagi tidak ada sebab-sebab yang jelas, pokoknya marah dulu saja. Tidak mudah marah. Orang yang lemah lembut itu bersikap tenang dalam menghadapi provokasi. Seperti Musa itu begitu banyak provokasi dia alami. Tapi memang sekali lagi karena manusia adalah manusia terbatas. Ternyata Musa yang lemah lembut pun begitu lemah lembut. Karena terus diprovokasi, ada batasnya juga. Sampai dia akhirnya apa? Emosi, marah, dia jengkel. Itu terjadi sebelum masuk ke tanah Kanaan. Sampai Tuhan bilang, kamu tidak menghormati aku. Gara-gara itu dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Makanya kenapa dibutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita, menolong kita, mengerjakan kita supaya kita punya sifat ini Bapak Ibu. Yaitu yang namanya lemah lembut. Coba sebuah keluarga akan menjadi baik bukan kalau masing-masing pasangan punya kelemah lembutan. Tiap kali menunjukkan murah hati. Tidak mudah marah. Provokasi, tetap tenang. Lalu yang ketiga apa Bapak Ibu tadi? Kesabaran. Sekali lagi, modal menjadi satu. Itu 3 ini. Bapak Ibu, sebenarnya ini akar utama kesatuan. Tadi yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran itu apa? Berarti mampu atau kemampuan untuk menanggung kesulitan. Penundaan atau perilaku yang menjengkelkan dari orang lain. Tanpa kehilangan semangat atau kasih. Kesabaran ini kan seringkali yang membuat misalnya kalau orang lain melakukan hal apa sulit, ya kan? Dia mulai tidak sabar. Lalu mungkin dalam hidup kita kan kita menemukan penundaan-penundaan yang kadang-kadang membuat kita tidak sabar dalam pengertian kita mulai memaksakan diri. Saya kemarin membaca kesaksian, kita kan barusan mendengar berita yang menyedihkan tentang apa? Tentang sebuah pesawat India Air yang mengalami kecelakaan. Sebuah musibah yang sungguh luar biasa. Tapi di tengah-tengah musibah itu yang boleh dikatakan hampir semua penumpang itu kan meninggal. Ditemukan 1 orang yang selamat. Tapi sebenarnya bukan hanya 1, 2 Bapak Ibu. Yang satunya ini karena terlambat. Saya baca orang ini sebenarnya mau ke London. Lalu ternyata waktu mau ke airport, terjebak kemacetan. Wah, dia begitu gelisah. Akhirnya sampai airport, terlambat. Dikatakan cuma 10 menit. Tapi pihak bandara atau pihak maskapai bilang tidak boleh.
Wah, dia marah-marah ya karena ditunda. Karena bayangkan, ya saya tidak tahu apakah dengan itu uangnya juga ikut hilang. Tiketnya harus beli lagi. Dia marah-marah, dia emosi, dia begitu sedih, dia kecewa. Tetap tidak bisa. Akhirnya pulang dengan rasa, ya kita bisa mengertilah bagaimana orang yang terlambat. Di tengah-tengah kekecewaannya dia, emosinya, kemarahannya. Dia memasuki sebuah semacam kafe sambil minum kopi mungkin dengan omel-omel. Ternyata dia dengar berita sebuah pesawat kecelakaan. Dan ternyata itu pesawatnya dia seharusnya. Bapak Ibu, kadang-kadang penundaan yang Tuhan izinkan itu belum tentu buruk. Tapi kita kan harus diakui. Waktu terjadi penundaan, apalagi kalau hal yang berkaitan dengan yang penting, kita seringkali tidak bisa mengerti. Tapi sabar itu kadang-kadang dibutuhkan dalam pengertian waktu sulit, kita tidak bereaksi salah, waktu terjadi penundaan, kita juga tidak cepat-cepat bereaksi yang salah, atau mungkin orang yang berhubungan dengan kita menjengkelkan, kita tidak kehilangan kesabaran, kita tidak kehilangan semangat atau kasih. Bukankah ini penting dalam hubungan kita sebagai orang percaya? Sekali lagi dalam skala kecil, suami istri pun kita kadang-kadang bisa karena kesalahan dari pasangan kita bisa menghadapi yang namanya ya kesulitan, penundaan, atau mungkin menjengkelkan. Nah, bagaimana kita tetap menjaga hati dengan benar? Ini tidak gampang memang Bapak Ibu. Makanya ketiga sifat ini adalah buah roh. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Dan seringkali kelemah lembutan disebut juga kerendahan hati. Kesetiaan, penguasaan diri. Dan yang keempat adalah apa? Kasih. Kasih adalah sumber memang Bapak Ibu dari kerendahan hati. Sumber dari kelemah lembutan. Sumber dari kesabaran. Kasih berarti siap menanggung kelemahan, kesalahan sesama. Seperti Kristus mengampuni kita. Kristus siap menanggung kelemahan kita. Itulah kasih. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah setiap kita betul-betul menjadi pemersatu dengan cara apa? Kita memiliki karakter pemersatu ini. Mari kalau kita kurang dalam hidup kita, Tuhan menyediakan cara untuk kita mendapatkan 4 atau 3 sifat tadi itu. Yaitu dengan cara apa? Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus waktu kita izinkan memproses hidup kita. Walaupun ini tidak mudah. Mungkin bagi satu orang untuk berubah membutuhkan waktu sebulan. Yang lain 1 tahun. Tapi waktu kita betul-betul mau diproses oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memunculkan dari diri kita sifat-sifat pemersatu tadi. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tentunya kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah karakter pemersatu. Yang berikutnya kita akan belajar tentang apa? Fondasi yang lain dari pemersatu. Kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Satu tubuh dan satu roh
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, tadi kita belajar sebagai orang yang dipanggil untuk mempersatukan. Modal pertama yang harus kita miliki adalah sifat kita. Ini urusan kita, ya kan? Yaitu sifat-sifat tadi yang kita sudah belajar. Sekarang Tuhan mengajarkan tentang fondasi kesatuan atau fondasi pemersatu. Di dalam ayat yang tadi kita baca, kita menemukan yang pertama, pemersatu atau fondasi dasar. Hal yang paling penting dalam hal pemersatu itu apa? Harus Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Ini hal pertama. Ini fondasinya. Yang kedua apa dikatakan tadi? Satu tubuh. Lalu apa? Satu pengharapan. Kemudian satu iman dan satu baptisan. Dan tentunya ini yang secara langsung adalah kaitannya dengan gereja. Gereja disebut gereja yang bersatu. Patokannya apa? Hal-hal apa yang harus ada sebagai gereja? Yang pertama, yaitu tadi, pemersatu kita, kesatuan kita, itu harus memenuhi ini. Yaitu bahwa kita sama-sama percaya dan berpusat pada Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Ini menjadi ukuran. Lalu yang kedua harus satu tubuh. Harus satu pengharapan. Harus satu iman. Dan satu baptisan. Ini kriteria kesatuan dalam kaitannya dengan gereja. Maka yang pertama Bapak Ibu, tadi kita belajar bahwa Allah Tritunggal itu harus sebagai pusat kesatuan. Bukan hanya secara doktrin. Jadi kalau kita ditanya gereja yang benar atau gereja yang lain, apa yang harus menjadi ukuran yang kita harus pegang dan ini menjadi ikatan yang mempersatukan. Gereja harus percaya kepada Allah Tritunggal. Karena dikatakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini harus menjadi pusat kesatuan. Makanya di dalam Matius 2:18 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan dimulai dari baptisan, ini kan langkah awal. Seseorang kalau digambarkan seperti tadi saya katakan gereja itu apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. Tentu kalau keluar harus masuk. Ya kan di dunia ini tidak ada yang keluar lalu kemana. Kecuali alam semesta kan masuk kemana. Keluar masuk. Masuk kehidupan yang namanya gereja. Nah awal pintu masuk seseorang itu ke gereja apa? Yang kaitannya dengan baptisan. Makanya tadi nanti kita belajar satu baptisan. Baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa yang menjadi pusat segala hal yang berkaitan dengan gereja atau kehidupan kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi Allah ini memang berbeda, tapi mereka satu. Yang pertama, kenapa Allah Tritunggal itu menjadi pusat kesatuan? Karena mereka bertiga
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu menjadi contoh nyata yang namanya sebuah kesatuan. Mereka masing-masing punya kuasa yang tidak terbatas karena mereka semua adalah Allah. Seperti tadi saya katakan, kesatuan yang paling sulit dibangun itu di antara siapa? Di antara para pemimpin. Jemaat dipersatukan itu sulit, tapi jauh lebih sulit itu pemimpin. Karena apa? Pemimpin itu punya power, punya kuasa. Makanya gampang terjadi perpecahan di antara pemimpin atau menyatukan itu sulit karena masing-masing punya mungkin egonya, keyakinannya. Nah, kita bisa bayangkan ada 3 pribadi di dalam kekekalan yang memiliki kuasa yang sama, punya keterbatasan yang sama karena mereka bertiga punya hakikat yang sama. Tapi meskipun demikian, mereka bertiga tetap bisa membangun, menjaga, memelihara yang namanya kesatuan. Dan tentunya itu dibutuhkan pemahaman, kerendahan hati. Jadi ketiga Allah Tritunggal adalah Allah yang tentunya sabar, yang rendah hati. Mereka tidak saling menyikut. Coba seperti yang terjadi dengan Lucifer. Kan sebenarnya Lucifer itu termasuk makhluk dari surgawi. Yang punya kedudukan yang tinggi. Mungkin dia sedikit di bawah Allah Tritunggal. Kan ada malaikat utama, salah satunya adalah Lucifer, kemudian Mikael dan Gabriel, ya kan? Mereka bertiga mungkin kalau dalam struktur organisasi kepemimpinan mereka adalah ranking kedua atau ring kedua. Ring pertama pusat adalah Allah Tritunggal. Lalu yang kedua ini Lucifer, kemudian Mikael dan Gabriel. Yang merupakan malaikat utama. Dan ternyata dalam fakta, kenapa ada yang namanya roh-roh jahat? Karena dimulai dengan Lucifer. Loh, aku kan punya kuasa, aku mau seperti Allah. Kita bisa bayangkan dalam kebebasan berpikir dan berkehendak. Saya yakin Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memiliki kebebasan untuk memilih. Tidak seperti robot yang 3 ini terprogram, gak mungkin saling gontokkan, gak mungkin saling melawan. Itu dibuktikan coba pada waktu Tuhan Yesus. Sebelum disalib, dia ada dalam ruang di mana dia bisa menolak walaupun menjadi kehendak Bapa bagi dia untuk mati di kayu salib. Itu dibuktikan dengan Getsemani. Getsemani, taman Getsemani adalah pertunjukan nyata di mana Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, memiliki kehendak bebas untuk bisa berkata tidak. Tapi di dalam kerendahan hatian Tuhan Yesus dan kelemah lembutannya, waktu itu dia berdoa, Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Wow, dia begitu minta. Saya yakin permintaannya bukan hanya sekedar pelan, tapi betul-betul dia minta Bapa kalau boleh. Karena dia mengerti dia akan menghadapi sesuatu, menghadapi satu masalah yang terbesar yang harus dia hadapi sebagai manusia. Penderitaan yang terberat, bukan hanya fisik, jiwa, dikata-katai, dipermalukan. Dia teriak sama bapaknya, Bapa kalau boleh, cawan ilal. Artinya anak Allah ini punya kebebasan untuk berkata tidak atau berlawanan dengan kehendak Bapa. Tapi di dalam pergumulannya dia bisa berkata,
Kalau Engkau menghendaki, jadilah kehendak-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada kesatuan yang sempurna selain kesatuan Allah Tritunggal. Mereka bertiga dengan kuasa, hakikat, dan semua hal yang sama. Dan di dalam juga mereka punya niat kehendak masing-masing. Tapi mereka mau menaklukkan diri mereka masing-masing untuk tetap menjadi satu. Sehingga semua yang terjadi itu bisa jalan. Bapak Ibu, kita perlu menjadi anak Tuhan yang betul-betul siap menjalankan panggilan utama ini. Apa panggilan utama yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yaitu menjadi pemersatu. Menjadi pemersatu mulailah dari skala yang paling kecil, lingkungan yang paling kecil, pernikahan. Mari, milikilah sifat pemersatu. Supaya pernikahan kita tetap menjadi pernikahan yang bersatu. Keluarga, lalu mulai dalam gereja, komunitas, kemudian pekerjaan. Juga Bapak Ibu yang jadi pemimpin di lingkungan yang lebih besar. Mungkin sebagai pejabat-pejabat pemerintah. Dan kita juga perlu doakan para pemimpin dunia. Supaya mereka punya sikap, sifat pemersatu ini. Sehingga dunia kita menjadi dunia yang damai. Dunia yang bersatu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Dan mungkin kalau ada yang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu sedang bersama-sama untuk beribadah. Mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian kita yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Ini sebuah doa kerinduan. Karena kata-katanya berkata, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. kini aku percaya, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Bapa.
Bapa, Engkau mengenalku. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya Ya Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, kita harus hidup berpadanan sesuai dengan panggilan kita. Kita semua Bapak Ibu, siapapun kita adalah orang-orang yang dipanggil. Tidak ada yang terkecuali yang tidak dipanggil. Dan panggilan kita yang pertama sebagai orang-orang percaya adalah menjadi pemersatu. Menjaga, memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Gereja harus menjadi gereja yang bersatu. Di dalamnya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bersatu. Mulai dari pernikahan, warga, komunitas. Mari kita mau menjalankan panggilan kita. Dan memang untuk ini dibutuhkan Roh Kudus menolong kita. Supaya setiap kita memiliki karakter pemersatu. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Dan itu adalah wujud kasih kita. Dan tentunya fondasi patokan utama kita apa? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka bersatu. Biar setiap kita ditolong Tuhan untuk menjalankan panggilan kita sebagai orang-orang percaya.
Kita nyanyikan nyanyian kornya saja. Kini aku percaya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu sore malam hari ini. Biar setiap kami umat-Mu, orang-orang percaya mengerti panggilan Tuhan atas hidup kami. Biar kami semua dengan pertolongan-Mu Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pemersatu. Baik dalam hubungan pernikahan, keluarga, gereja, dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk bangsa-bangsa bahkan. Tuhan, berikan kesatuan. Engkau tolong para pemimpin bangsa, biar mereka juga memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, supaya bisa menjadikan dunia bangsa-bangsa menjadi bangsa-bangsa yang bersatu damai Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara-saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja,
Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.